Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Artinya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak punya suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Surat Al-Baqarah ayat 111 sampai dengan 113. Dulur-dulur seiman, dalam ayat-ayat di atas jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang terperdaya dengan apa yang mereka berada di dalamnya. Mengingat masing-masing pihak, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mendakwakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali hanya orang yang memeluk agama mereka. Seperti yang diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 18 yang menyitir perkataan mereka, yang artinya antara lain adalah, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dari ayat tersebut di atas jelas Allah mendustakan mereka melalui berita yang dia tujukan kepada mereka, bahwa dia kelak, maksudnya di sini Allah kelak akan mengazab mereka karena dosa-dosanya.
sekiranya keadaan seperti apa yang mereka dakwakan, niscaya mereka tidak akan diazab oleh Allah. Perihal hal tersebut sama saja halnya dengan pengakuan mereka terdahulu, yaitu mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang sedikit. Setelah itu mereka pindah masuk ke surga. Lalu Allah membantah pengakuan mereka itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Allah dalam ayat ini. Sehubungan pengakuan atau dakwaan mereka bahwa mereka itu melakukan dalil tanpa hujah, tanpa bukti. Untuk itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan bahwa makna ayat ini adalah cita-cita atau angan-angan mereka yang mereka angan-angankan terhadap Allah tanpa alasan yang benar. Hal yang sama juga dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi Ibnu Anas, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, tunjukkan bukti kebenaran kalian. Dulur-dulur seiman, menurut Abu Aliyah Mujahid As-Saddi Ar-Rabi Ibnu Anas, arti burhanakum maksudnya di sini adalah hujah atau alasan kalian, sehingga kalian berani mengatakan demikian. Sedangkan menurut Qatadah, arti bukti kalian tersebut adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya jika kalian orang-orang yang benar. Maksudnya jika kalian orang-orang yang benar seperti yang kalian dakwakan itu. Dulur-dulur seiman, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebajikan. Dengan kata lain, barang siapa yang ikhlas dalam beramal hanya karena Allah semata, tiada sekutu baginya, maka itu akan disebut Allah dalam firman-Nya yang lain, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 20, yaitu artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan seterusnya hingga akhir ayat. Dulur-dulur seiman, Sa'id Ibnu Jubair mengatakan bahwa aslama itu maksudnya adalah ikhlas. Dan wajhahu artinya agamanya. Yakni di sini adalah barang siapa yang mengikhlaskan agamanya hanya karena Allah semata, maka wahwa muhsinun yang artinya mengikuti Rasulullah SAW dalam beramal. Dikatakan demikian karena syarat bagi amal itu supaya diterima itu ada dua. Salah satunya ialah hendaklah amal tersebut adalah amal perbuatan yang diniatkan atau yang dilakukan dengan niat hanya karena Allah semata. Sedangkan syarat lainnya adalah hendaknya amal tersebut benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan termasuk urusan kami, maka amalnya itu ditolak. Dulur-dulur iman, hadis riwayat Imam Muslim melalui hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha
Untuk itu para rahib dan orang-orang semisal dari mereka, itu sekalipun amal mereka dinilai ikhlas karena Allah, sesungguhnya amal mereka tersebut tidak akan diterima. Karena mereka sebelumnya mereka mendasari karena mengikut kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka dan segenap umat manusia. Sehubungan dengan mereka tersebut, maka Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Juga dalam surat An-Nur ayat 39, yang artinya, dan orang-orang kafir, amal-amal mereka itu adalah laksana fata morgana di tanah datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi, dia itu tidak mendapati sesuatu apapun. Atau dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2-5, yang artinya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia menakwilkan ayat-ayat tersebut di atas, itu makna dari ayat-ayat tersebut ditujukan kepada para rahib. Dulur seiman, jika amal perbuatan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat dalam gambaran lahiriahnya, sedangkan niat pengamalnya tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu pun tidak diterima dan dikembalikan kepada para pelakunya. Ya, demikian itu adalah keadaannya sama dengan orang-orang yang pamer dan orang-orang munafik. Hal tersebut telah disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142, yang artinya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan bila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya tersebut di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka itu menyebut Allah kecuali hanya sedikit sekali. Kemudian juga dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 Allah telah berfirman, yang artinya, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan atau menolong dengan barang yang berguna. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 112, tidak demikian, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa mereka pasti akan mendapat pahala tersebut dan mengamankan mereka dari hal-hal yang mereka takuti. Dengan kata lain, tiada kekhawatiran bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang. Tiada pula kesedihan bagi mereka atas masa lalu mereka. Menurut Sa'id Ibnu Jubair, la khaufun alaihim artinya tiada kekhawatiran bagi mereka, yakni di hari kemudian nanti. Wala hum yahzanun, dan tiada pula mereka bersedih hati, yakni tiadalah kesedihan atas dari diri mereka dalam menghadapi kematiannya. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 113, yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata,
orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah menjelaskan pertentangan, saling membenci, saling bermusuhan, dan saling mengingkari di antara kedua belah pihak, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah, dari Sa'ib ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa tatkala datang kepada Rasulullah SAW orang-orang Nasrani, utusan penduduk negeri Najran, maka datang pula rahib Yahudi dari Madinah menemui mereka. Lalu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW. Rafi ibnu Harmalah, yaitu dari kalangan Yahudi, berkata, kalian tidak mempunyai pegangan apapun. Dan dia ingkar kepada kenabian Isa dan kitab Injilnya. Lalu salah seorang dari orang Nasrani dari Najran mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kalian tidak mempunyai pegangan apapun. Dan dia mengingkari kenabian Musa dan kitab Tauratnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 113 tersebut di atas, yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka membaca Alkitab. Dulur-dulur seiman, masing-masing pihak dalam kitabnya membaca hal-hal yang membenarkan apa yang diingkarinya. Orang-orang Yahudi ingkar kepada kenabian Isa, padahal dalam kitab Taurat mereka terdapat janji Allah yang diambil dari mereka melalui lisan Nabi Musa agar mereka membenarkan Nabi Isa. Di dalam kitab Injil terdapat keterangan yang dibawa oleh Nabi Isa yang isinya membenarkan Nabi Musa dan apa yang diturunkan kepadanya dari sisi Allah, yaitu kitab Taurat. Akan tetapi mereka masing-masing mengingkari keterangan yang ada dalam kitab mereka masing-masing. Dulur-dulur seiman, Mujahid mengatakan di dalam kitab tafsirnya sehubungan dengan tafsir ayat tersebut di atas, memang pada awalnya para pendahulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mempunyai pegangan. Qatada mengatakan sehubungan dengan firman Allah yang artinya orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan dan seterusnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 133. Qatada mengatakan tidak demikian. Bahkan pada awalnya para pendahulu mereka, yaitu para pendahulu orang-orang Nasrani maksudnya, itu mempunyai pegangan. Tapi pada akhirnya mereka membuat-buat kedustaan dan bercerai-berai. Qatada mengatakan sehubungan dengan firman Allah ayat 113 yang artinya orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai pegangan. Itu Qatada berkata tidak demikian. Bahkan pada mulanya para pendahulu orang-orang Yahudi mempunyai suatu pegangan. Tapi pada akhirnya mereka membuat-buat kedustaan dari diri mereka sendiri dan bercerai-berai. Dulur-dulur seiman, Qatada disebutkan pada riwayat lain yang sama dengan riwayat Abul Aliyah dan Ar-Rabi Ibnu Anas hubungan dengan tafsir ayat 113 surat Al-Baqarah ini, itu mereka itu adalah ahli kitab yang hidup di masa Nabi SAW. Akan tetapi pendapat ini memberikan kesimpulan bahwa masing-masing pihak dari kedua golongan tersebut membenarkan tuduhan yang mereka lemparkan kepada pihak lain. Akan tetapi makna lahiriah konteks ayat menyimpulkan bahwa apa yang mereka katakan itu dicela. Padahal
pengetahuan mereka bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Karena itulah maka dalam firman Allah surat Al-Baqarah surat nomor 103 ayat 113 itu dikatakan padahal mereka itu sama-sama membaca kitab atau Alkitab. Dulur-dulur seiman, mereka itu yaitu para Nasrani dan Yahudi itu mengetahui syariat kitab Taurat dan Injil. Masing-masing kitab pernah disyariatkan kepada mereka di suatu masa, tetapi mereka saling mengingkari apa yang di antara mereka, maksudnya kedua belah pihak itu, Yahudi dan Nasrani, karena keingkaran dan kekufuran mereka dan membalas kebatilan dengan kebatilan yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah pada riwayat yang pertama sehubungan tafsir ayat ini, yaitu ayat 113. Di mana yang artinya demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Melalui ayat ini dijelaskan mengenai kebodohan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam ucapan yang mereka gunakan untuk saling menyerang pihak lain. Hal ini termasuk dalam pengertian isyarat yang menyindir kebodohan dan ketololan mereka. Dulur-dulur seiman, mengenai orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah ayat 113 surat Al-Baqarah yang artinya orang-orang yang tidak mengetahui, itu maksudnya masih diperselisihkan di antara kalangan para mufassirin. Untuk itu Ar-Rabi Ibnu Anas dan Qatadah mengatakan bahwa makna firman Allah yaitu kalimat demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, itu maksudnya adalah mereka yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada masing-masing pihak. Jadi maksudnya pengertiannya secara menyeluruh. Dulur-dulur seiman, Ibnu Juraj mengatakan, ia pernah bertanya kepada Atha, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang tidak mengetahui itu? Ia menjawab bahwa mereka itu adalah umat-umat sebelum adanya agama Yahudi Nasrani. Maksudnya sebelum adanya kitab Taurat dan Injil. As-Sadli mengatakan, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengetahui dalam ayat 113 ini, itu adalah orang-orang Badui. Mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak mempunyai suatu pegangan. Sedangkan Abu Ja'far Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat itu bersifat umum. Pengertiannya dapat juga mengena kepada semua orang. Akan tetapi memang tidak ada dalil yang akurat yang membantu salah satu dari pendapat-pendapat di atas. Sebagaimana kesimpulannya adalah menginterpretasikan makna ayat ini dengan semua pengertian di atas adalah hal yang lebih utama. Dulur-dulur seiman, dalam ayat 113 surat Al-Baqarah ini, yaitu kalimat, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan tersebut. Itu maksudnya adalah di hari kemudian, di hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun mereka semua dan memutuskan hukum di antara mereka dengan keputusan yang adil dan tidak zalim, tidak ada kezaliman, tiada penyimpangan padanya barang sekecil apapun. Mana ayat ini samalah dengan ayat lain yang ada di dalam surat Al-Hajj, yaitu surat Al-Hajj ayat 17, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Juga ayat ini semakna dengan ayat dalam surat As-Saba ayat 36, yang artinya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua
Kemudian dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Dulur-dulur seiman, demikianlah antara lain makna ringkasan dari ayat 113. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.